Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yunita Eka Dia Pratiwi, NIM 72, kelas Manajemen Produksi Agribisnis C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen produksi agribisnis komoditas ikan lele studi kasus Omah Iwak Bandaran, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Let's go. Pembahasan yang pertama adalah pendahuluan, yakni latar belakang. Adapun perikanan air tawar ini banyak diminati oleh masyarakat karena memang harganya yang terjangkau dan juga mudah didapat. Salah satu dari perikanan air tawar ini adalah ikan lele. Dan salah satu daerah yang membudidayakan ikan lele ini adalah Nganjuk, karena memang Nganjuk merupakan wilayah dataran rendah dan juga wilayah tanahnya ini rata, maka cocok untuk pembudidayaan ikan lele. Dalam melakukan budidaya pastinya memerlukan persiapan yang matang untuk dilakukan, mulai dari persiapan segi produksi, tata letak, ataupun pemasarannya. Maka dari itu diperlukan analisis guna untuk mempersiapkan produksi tersebut agar sesuai dengan yang dibutuhkan. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam riset ini, yang pertama adalah bagaimana faktor produksi yang ada pada budidaya ikan lele di Omah Iwak Bandaran. Yang kedua, bagaimana faktor tata letak yang digunakan pada budidaya ikan lele di Omah Iwak Bandaran. Adapun untuk tujuannya, yang pertama mengetahui faktor produksi apa saja yang ada pada budidaya ikan lele di Omah Iwak Bandaran, dan juga mengetahui faktor tata letak apa saja yang digunakan pada budidaya ikan lele di Omah Iwak Bandaran. Selanjutnya adalah pembahasan. Untuk pembahasan ini membahas tentang analisis perencanaan produksi budidaya ikan lele di Omah Iwak Bandaran. Yang pertama adalah segi kondisi pasar. Budidaya ikan lele di Omah Iwak Bandaran ini sudah besar dan sudah terkenal dan memiliki pelanggan serta pasar yang tetap. Dalam budidaya pun tidak hanya menjual ikan lele saja, tetapi juga menjual bibit dari ikan lele, gurame, ataupun ikan cupang. Adapun lokasinya ini berada di tengah-tengah desa dan juga dekat dengan beberapa pasar. Maka dari itu untuk penjualan ini lebih cepat karena pelanggan ini sudah tahu terkait dengan kualitas serta kuantitas dari lele tersebut. Untuk pemasaran ini dilakukan di pasar-pasar terdekat dan juga pada rumah makan yang menjual makanan berbahan dasar lele seperti warung pecel lele. Yang kedua adalah kondisi topografi dan juga iklim di daerah Nganjuk. Salah satu daerah yang melakukan budidaya lele ini ada juga di daerah Nganjuk, karena memang wilayahnya yang terletak di dataran rendah serta pegunungan dan juga memiliki suhu yang relatif stabil, tidak dingin dan juga tidak terlalu panas, yang membuat kondisi struktur tanah yang cukup produktif di dalam menanam ataupun melakukan budidaya dari air tawar. Salah satunya adalah budidaya ikan lele ini. Salah satu usaha dari budidaya ikan lele ini ada pada Omah Iwak Bandaran yang memang sudah lama dalam melakukan budidaya ikan air tawar khususnya lele. Yang ketiga adalah nilai ekonomis. Permintaan dari ikan lele di Nganjuk dan juga permintaan ikan lele di Omah Iwak Bandaran ini banyak dan juga meningkat karena memang Nganjuk sendiri tidak memiliki wilayah laut. Maka dari itu masyarakat cenderung mengkonsumsi dan menikmati ikan lele tersebut. Dan di ikan lele tersebut juga memiliki kandungan gizi yang baik. Dalam pemasaran dari ikan lele ini pun memiliki kategori yang murah bagi konsumen, tetapi bagi pembudidaya juga tidak merasa dirugikan. Selanjutnya adalah analisis dari pemilihan lokasi produksi budidaya ikan lele di Omah Iwak Bandaran. Yang pertama adalah kedekatan dengan tenaga kerja. Melakukan budidaya ikan lele ini pastinya dibutuhkan tenaga kerja yang akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk tenaga kerja yang dibutuhkan ini relatif mudah didapat karena memang di Kecamatan Nganjuk ini dan khususnya di Kecamatan Tanjung Anom merupakan daerah yang banyak akan penduduk dan dapat dijadikan pekerja di budidaya ikan lele ini. Karena untuk pemilik dari ikan lele ini sudah ahli dan juga sudah mumpuni dalam melakukan budidaya. Jadi untuk tenaga kerja yang dibutuhkan ini hanya sebagai penggantian air, pemberian pakan ataupun dari segi pemasarannya saja. Selanjutnya adalah kedekatan dengan bahan baku. Kedekatan dengan bahan baku di Omah Iwak Bandaran ini
relatif mudah untuk dijangkau. Ketersediaan benih, bibit, ataupun pakan yang mudah didapat akan membuat budidaya ini akan semakin lancar dan juga tidak ada hambatan. Untuk Omah Iwak Manaran ini, selain menyediakan lele konsumsi, tetapi juga menyediakan bibit ikan lele tersebut. Maka dari itu, untuk kelanjutan dari budidaya ikan lele ini akan lebih mudah dan lebih gampang. Selanjutnya adalah analisis desain tata letak dari budidaya ikan lele di Omah Iwak Manaran ini. Adapun jenis tata letak yang digunakan adalah menggunakan bentuk bundar dan juga persegi, di mana untuk kolam yang bundar ini digunakan untuk budidaya lele, untuk kolam yang persegi ini digunakan untuk budidaya ikan lainnya seperti gurame dan lain sebagainya. Di samping kolam-kolam tersebut disediakan saluran air yang digunakan untuk mengganti air yang ada di kolam, dan di pojok terdapat pakan yang akan mempermudah dalam memberi makan ikan lele tersebut. Untuk tempat ikan lele ini juga dibuat untuk lebih tinggi agar ikan lele tersebut tidak keluar dari kolam, karena memang karakteristik dari ikan lele ini adalah suka melompat. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan dari riset kali ini adalah perikanan air tawar yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah salah satunya ikan lele. Harganya yang terjangkau dan juga mudah didapat, ini menjadi daya tarik untuk masyarakat lebih memilih mengkonsumsi ikan lele daripada ikan air tawar lainnya. Salah satu daerah yang memiliki budidaya ikan lele yang lumayan banyak ini ada di daerah Nganjuk, karena memang wilayahnya yang terletak di dataran rendah dan juga memiliki wilayah yang datar. Ini cocok untuk memproduksi atau membudidayakan ikan lele tersebut. Pada studi kasus Omah Iwak Manaran ini memiliki potensi untuk berkembang dan juga lebih maju. Dalam segi produksi yang telah dilakukan ini sudah layak, dan juga dari segi tata letak yang digunakan juga sudah menguntungkan dalam melakukan budidaya. Kedekatan dengan pasar pun menjadi faktor yang penting untuk dapat memasarkan ikan lele tersebut. Dan pada Omah Iwak Manaran ini sudah strategis karena dekat dengan beberapa pasar dan sudah memiliki pelanggan yang tetap. Yang terakhir ini adalah saran dalam melakukan budidaya, mungkin dapat melebarkan lahannya agar lebih luas dan dapat lebih banyak menampung dari ikan lele yang dibudidayakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri.